Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida dengan NIM 121034 dari kelas 5A PAI. Maka sekarang saya akan menjelaskan soal kedua tentang uji Friedman. Soalnya ialah restoran lezat ini meluncurkan 4 paket masakan dengan nama paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap 4 paket tersebut, sejumlah 10 orang sampel dipersilakan mencicipi keempat jenis paket tersebut. Kemudian memberikan penilaian kepada tiap-tiap paket. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil penilaian 10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Akan diteliti apakah keempat paket tersebut mempunyai mutu. Mutu di sini dalam hal nilai yang sama. Maka kita di sini akan menggunakan uji Friedman. Ini tabel soalnya, respondennya terdiri dari 10 dengan P1, P2, P3, dan P4. P1 nilainya 80, 70, 60, 90, 90, 85, 89, 80, dan 80 dan 70. P2-nya 92, 83, 85, 91, 92, 99, 80, 78, 80, dan 83. P3-nya 82, 90, 92, 64, 90, 78, 75, 77, 74, dan 79. Sedangkan P4-nya di sini 91, 89, 83, 90, 95, 85, 90, 80, dan 90. Baiklah, penyelesaiannya. Sini kita akan membaginya menjadi beberapa langkah. Langkah pertama yaitu hipotesis uji. Ada 2 di sini, H0 dan HA. H0 diterima apabila populasi dalam suatu blok adalah identik. Maksudnya keempat jenis paket mempunyai mutu atau perubahan yang sama. Sedangkan terima HA jika sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Yang kedua atau langkah kedua yaitu kriteria uji. Maka di sini ada 2 kondisi untuk menentukan uji Friedman. Yang pertama, untuk mencari nilai X kuadrat tabel menggunakan tabel kritis. Uji Friedman menggunakan jika K-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 2 hingga 9, dan untuk K-nya sama dengan 4, N sama dengan 2 hingga 4. Kriteria ujinya, terima H0 bila X kuadrat itu kurang dari sama dengan X kuadrat tabel, atau jika P dikurang Q kurang lebih besar dari A. Terima HA jika X kuadrat itu lebih dari X kuadrat tabel, atau jika P dikurang Q-nya kurang dari A. Yang B, jika tidak memenuhi syarat di poin A tadi, maka untuk X kuadrat tabel menggunakan tabel kritis di kuadrat dengan syarat DP sama dengan K dikurang 7 dan alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Kriteria ujinya yakni terima H0 jika X kuadrat itu kurang dari sama dengan X kuadrat tabel, atau jika P dikurang Q lebih besar dari A. Terima HA bila X kuadrat itu lebih dari X kuadrat tabel, atau jika P dikurang Q kurang dari A. Nah, langkah ketiga yakni statistik uji. Kita menggunakan uji Friedman. Lanjut, untuk mengetahui ada atau tidak angka kembar pada uji Friedman, dilihat dari angka yang sama tiap responden. Jika dilihat dari contoh soal tadi, ada 2 skor 85, ada 2 skor 90, dan ada 2 skor 90, dan 3 skor 80. Maka, si kuadrat R harus dikoreksi dengan rumus paling berikut. Nah, rumusnya adalah sigma TI sama dengan ini 2 didapat dari 2 skor 85. Jadi kita tulis 2 pangkat 3 dikurang 2 ditambah tadi ada 2 skor 90, jadi 2 pangkat 3 dikurang 2. Kemudian di sini ada 2 skor 90, jadi masih 2 pangkat 3 dikurang 2
Kemudian kita masukkan rumus lagi. 1 dikurang sigma TI per N dikali 4 dikali buka kurung K kuadrat dikurang 1. Masukkan angkanya 1 dikurang 42 tadi didapat dari sigma TI yang sudah dihitung per N sama dengan 10, K sama dengan 4. Kemudian buka kurung K kuadrat dikurang 1, jadi 4 kuadrat dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 42, yang 10 dikali 4 sama dengan 40, kemudian 4 kuadrat sama dengan 16 dikurang 1 jadi 15. Jika turunkan lagi, 1 dikurang 42, 40 dikali 15 hasilnya 600. Jadi pembagian dulu kita dahulukan 42 dibagi 600 hasilnya adalah 0,67. 1 tadi, 1 kita kurangi 0,67 dan hasilnya adalah 0,93. Dengan demikian, statistik hitung Friedman yang telah dikoreksi menjadi si kuadrat dan hitungnya adalah 8,79 ini didapat dari si kuadrat yang tadi, kemudian dibagi dengan 0,93, yaitu didapat dari sini, dibagi 8,79 dibagi 0,93 hasilnya adalah 9,45. Lanjut angka selanjutnya adalah uji hipotesis. Si kuadrat hitung diperoleh hasil perhitungan 9,45 ini. Sedangkan si kuadrat tabel menggunakan tabel T-square dengan kriteria alfanya dari 5% atau 0,05 dan derajat kebebasannya atau DB sama dengan K dikurang 1. Karena tadi ada 4, jadi 4 kurang 1 sama dengan 3, sehingga si kuadrat R tabelnya sama dengan 7,82. Cara yang mencarinya adalah kita mencari di tabel T-square dengan kriteria alfanya 5% atau 0,5 dan DB-nya atau derajat kebebasan 3. Jadi diperoleh T-square-nya atau X kuadrat C kuadrat tabelnya adalah 7,82. Nah, berdasarkan kriteria uji pada angka 3 yaitu angka sebelumnya dapat ditulis C kuadrat dihitung. Si kuadrat hitungnya adalah 9,45 dari sini, lebih dari si kuadrat tabel. Kenapa lebih dari? Karena 9,45 lebih besar dari si kuadrat tabelnya. Selanjutnya adalah langkah ke-6 yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Baiklah, soal nomor 4 yaitu misalkan seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar IPA siswa yang diajar menggunakan 2 metode pengajaran yaitu ekspositori dan diskusi. Faktor metode pengajaran ini akan dilihat efek atau pengaruhnya secara serempak dengan faktor gaya belajar dependen atau bebas dan independen atau terikat. 2 metode pengajaran diterapkan pada 2 kelompok atau sampel yang berbeda. Setelah penelitian dilakukan, diperoleh data fiktif sebagai berikut dengan asumsi data berdistribusi normal. Di sini ada metode pengajarannya yaitu ekspo dan diskusi. Sedangkan di sini ada gaya belajar. Gaya belajarnya ada dependen dan independen. Baiklah, gaya belajar dependennya yang A1 B1 yaitu 90, 30, 35, 42, 58, 68, 45 dan 34. Sedangkan ekspo independen, ekspo A1 independen B2 nya 32, 40, 46, 82, 48, 55, 72 dan 60. Sedangkan diskusi A2 dan independen B1 nya adalah 22, 75, 92, 80, 54, 84, 80 dan 28. Dan yang terakhir, diskusi A2 dan independen B2 nya adalah 30, 48, 76, 15, 75, 90, 90 dan 35. Jadi di sini ada 4 kelompok data yaitu A1 B1, A1 B2, A2 B1 dan A2 B2. Baiklah,
atau berbeda secara signifikan. Langkah keduanya statistik uji, yakni uji Bartlett. Kemudian langkah ketiga kriteria uji. Terima H0 jika Xi kuadrat itu lebih dari sama dengan Xi kuadrat tabel. Dan terima HA jika Xi kuadrat itu kurang dari Xi kuadrat tabel. Xi kuadrat tabel dibagi DF sama dengan K dikurang 1. Xi kuadrat tabel DF-nya sama dengan K dikurang 1 dengan 1 dikurang alfa. Alfa di sini yakni 5% atau 0,05. Langkah keempat yakni analisis data. Pertama-tama kita mencari nilai rata-rata masing-masing kelompok. Tadi ada 4 kelompok A1, A1B1, A1B2, A2B1, dan A2B2. Caranya adalah, cara mencari nilai rata-ratanya adalah sebelumnya kita jumlahkan dulu data di A1B1 ini dari, kan ada 8 data, kita tambahkan atau kita jumlahkan 90 ditambah 20 ditambah 35 ditambah 42 ditambah 58 ditambah 68 ditambah 45 dan ditambah 34. Hasilnya adalah 402. Sama A1B2 ini juga begitu, kita jumlahkan menjadi 435. A2B1 nya kita jumlahkan menjadi 515 dan A2B2 nya kita jumlahkan menjadi 459. Kemudian kita cari rata-ratanya. Cara mencari rata-ratanya adalah jumlah ini tadi kita bagi banyaknya data. Datanya ada 8, maka 402 dibagi 8 hasilnya adalah 50,25 untuk rata-rata A1B1. Kemudian rata-rata A1B2 adalah 435 dibagi 8 hasilnya 54,38. Rata-rata A2B1 yakni 515 dibagi 8 hasilnya 64,38. Rata-rata A2B2 nya 459 dibagi 8 hasilnya 57,38. Lanjut, kita mencari variansi masing-masing datanya. Yang pertama kita dahulukan variansi data A1B1 yang di sini. Kita pindahkan ke sini. Datanya X90, 30, 35, 42, 58, 68, 45 dan 34. Kita tulis jumlahnya sama tadi 402. Kemudian rata-ratanya sudah didapatkan dan 50,25. Nah, kita cari XI dikurang X bar. Artinya rata-rata ini tadi, rata-rata A1B1 dikurangi 90. 50,25 dikurang 90 sama dengan 339,75. Kemudian selanjutnya 50,25 kita kurangi 30 hasilnya min, 20,25. 50,25 kita kurangi 35. Yang pertama kita mencari variansi data A1B1 atau X1. Datanya sudah didapatkan. Data A1B1 yakni 90, 30, 35, 42, 58, 68, 45 dan 34. Nah, kemudian kita jumlahnya adalah 402. Tadi sudah didapatkan. Kemudian rata-ratanya, rata-rata A1B1 ini di sini 50,25. Kemudian kita mencari XI dikurang X bar 1. Artinya XI di sini kita kurangi rata-ratanya. 90 dikurang 50,25 hasilnya 39,75. 30 dikurangi 50,25 hasilnya adalah min 20,25. 35 dikurang 50,25 hasilnya adalah min 15,25. 42 dikurang 50,25 hasilnya min 8,25. 58 dikurang 50,25 hasilnya 7,75. Dan 68 dikurangi 50,25 hasilnya 17,75. Selanjutnya 45 dikurangi 50,25 hasilnya min 5,25. Dan yang terakhir 34 dikurangi 50,25 hasilnya adalah min 16,25. Kemudian hasil ini tadi, hasil XI dikurang X bar 1 kita pangkatkan atau kuadratkan.
39,75 kuadrat hasilnya 1580,06 min 20,25 kuadrat hasilnya 410,06 min 15,25 kita kuadratkan hasilnya adalah 232,55 min 8,25 kita kuadratkan hasilnya 68,06 dan seterusnya. Kemudian sudah didapatkan hasil kuadrat tadi, kita jumlahkan atau totalkan semuanya dari 1580,06 sampai 264,06. Hasilnya adalah 2957,48. Jika sudah dapat x ini kurang x bar kuadrat, maka kita akan mencari variansinya. Cara mencari variansinya adalah di sini sigma x ini kurang x bar 1 kuadrat dibagi n dikurang 1. Tadi sudah didapatkan sigma x1 dikurang x bar 1 kuadrat adalah 2957,48. Kita bagi n dikurang 1, n nya ada 8 dikurang 1 hasilnya adalah 7. Jadi 2957,48 dibagi 7 hasilnya adalah 422,50. Jadi variansi XA1B1 adalah 422,50. Lanjut, variansi data A1B2 atau X2 nya sama, kita masukkan ini A1B2 nya, kemudian dijumlahkan, tadi sudah dijumlahkan, hasilnya adalah 435, kemudian rata-ratanya adalah 54,38. Kemudian sama caranya kita cari XI dikurang X bar 2 nya, 32 dikurang rata-ratanya 54,38 hasilnya min 22,38. Kemudian 40 dikurang 54,38 hasilnya min 14,38 dan seterusnya. Kemudian kita kuadratkan XI dikurang X bar 2 kuadrat, kita kuadratkan min 22,38 kuadrat hasilnya adalah 500,86. Ini min 14,38 kuadrat hasilnya 206,78. Kenapa minnya sudah tidak ada? Karena min dikali min atau min dikuadratkan hasilnya positif, jadi 206,78 sama ini min 8,38 kita kuadratkan hasilnya 70,22 dan seterusnya kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan 500,86 dijumlahkan hasilnya adalah 1923,84. Kemudian sama kita mencari variansi X2 atau A1B2 ini. Rumusnya sama, sigma X1 dikurang X bar 2 kuadrat ini dibagi n dikurang 1. Kita masukkan sigma XI dikurang X bar kuadrat X bar 2 kuadrat yaitu 1923,84 dibagi n dikurang 1. N di sini ada 8 dikurang 1 sama dengan 7. Jadi 1923,84 dibagi 7 hasilnya adalah 274,83. Selanjutnya yang ketiga dengan C, variansi data A2B1 atau X3. Sama, kita masukkan angka di tabel A2B1 nya yaitu 22, 75, 92, 80, 54, 84, 82, 28. Kemudian kita jumlahkan menjadi 515 dan kita mencari rata-ratanya dengan cara 515 dibagi 8 hasilnya 64,35. Sama seperti tadi, X ini dikurang X bar 3 caranya ialah 22
dijumlahkan menjadi 4.975,84. Selanjutnya kita mencari varian XA2B1 ini atau X3-nya dengan rumus sigma XI kurang X per 3 kuadrat, yaitu ini, nilai seluruh guna dari XI kurang X per 3 kuadrat dibagi N kurang 1. Maka kita masukkan sigma XI kurang X per 3 kuadrat tadi, hasilnya adalah 4.975,84. Kemudian N kurang 1, N-nya ada 8 kurang 1 sama dengan 10. Maka kita bagi 4.975,84 dibagi 7, hasilnya adalah 310,83. Selanjutnya yang D, variasi data A2B2 atau X4. Sama tabel di A2B2 tadi kita masukkan, kemudian kita yaitu 34, 38, 76, 15, 75, 91, dan 25 kita jumlahkan menjadi 459. Kemudian kita mencari rata-ratanya dengan cara 459 dibagi 8, hasilnya adalah 57,375. Rumus selanjutnya X3 kurang X per 4, artinya sama seperti tadi, 30 kita kurangi 57,375, hasilnya min 27,38. Kemudian 48 kita kurangi rata-ratanya 57,375, hasilnya min 9,38. Dan 76 kita kurangi 57,375, hasilnya adalah 8,62. Dan begitu seterusnya sampai data ke-8. Selanjutnya kita kuadratkan hasil XI kurang X per 4 ini, kita kuadratkan. Contohnya seperti ini, min 27,338, hasilnya adalah 749,66. Min dikali min atau min kuadratkan, hasilnya positif. Kemudian min 9,38 kuadrat menjadi positif 87,98, dan begitu juga seterusnya. Setelah didapatkan masing-masing nilai X kurang X per 4 kuadrat, kita jumlahkan 749,66 dijumlahkan sampai ke 5.919,86. Hasilnya adalah 5.919,84. Lanjut kita mencari variansinya. Rumusnya adalah sigma XI kurang X per 4 kuadrat, yaitu ini, dibagi N kurang 1. N-nya 8 kurang 1 sama dengan 10. Kita masukkan nilainya 5.919 kurang 8,84 dibagi 7. Hasilnya adalah 845,69. Setelah keempat kelompok tadi sudah
dibagi 15.776,95 dibagi 28, hasilnya 556,32. Kemudian kita cari log dari 556,32, mana hasilnya adalah 2,75. Lanjut, yang ke-8, menghitung harga satuan BI dengan rumus B sama dengan sigma DFI dikali log variansi gabungan. Sigma DFI dikali log variansi gabungan. Sigma DFI-nya tadi ada 28, kemudian log variansi gabungannya adalah 2,75. Jadi kita kalikan 28 dikali 2,75, hasilnya adalah 77. Jadi nilai B-nya atau harga satuannya adalah 77. Selanjutnya langkah 9, menghitung nilai Y kuadrat atau Y kuadrat hitung dengan rumus Y kuadrat sama dengan ln 10 dikali B dikurang sigma DFI dikali log variansi. Nah, kita turunkan nilai ln 10 sama dengan 2,30 dikali B-nya tadi sudah dicari yaitu 77 dikurang sigma DFI dikali log variansi, hasilnya tadi adalah 75,95. Nah, karena ini ada tanda kurung maka kita dahulukan 77 dikurang 75,95, hasilnya adalah 1,45. Maka 2,30 dikali 1,45, hasilnya adalah 2,42. Jadi menghitung nilai Y kuadrat tabel dengan cara DF sama dengan K1 dikurang 1 dengan 1 dikurang alfa. Langkah selanjutnya adalah uji hipotesis dengan DF sama dengan K dikurang 1 atau K dikurang 1 sama dengan 3 dan 1 dikurang alfa sama dengan 0,5. Didapat nilai Y kuadrat tabelnya adalah 7,81. Y kuadrat tabelnya adalah 7,81 karena Y kuadrat terhitung tadi yang sudah dicari adalah 2,42 kurang dari sama dengan Y kuadrat tabel yaitu 7,81. Jadi di sini Y kuadrat terhitungnya 2,42 kurang dari Y kuadrat tabel 7,81. Maka hipotesis 0 atau hak nolnya diterima. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi variansi data pada 4 kelompok homogen atau tidak berbeda secara signifikan. Tadi kita sudah menyelesaikan uji homogenitas, maka uji yang kedua yaitu uji ANOVA 2 jalan. Langkah penyelesaiannya di sini ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu membuat hipotesis penelitian hak nol dan hak A. Hipotesis penelitian dapat dirumuskan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu tentang metode pembelajaran. Yang kedua, hipotesis kedua tentang faktor hasil belajar, dan hipotesis ketiga tentang faktor interaksi metode pembelajaran. Selanjutnya hipotesis pertama, hak nol diterima jika tidak terdapat perbedaan hasil belajar tipe siswa yang diajar dengan metode ekspositori dan diskusi, dan hak A-nya diterima jika terdapat perbedaan hasil belajar tipe siswa yang diajar
tadi 515. Kemudian kita kuadratkan 22 kuadrat hasilnya 484, 75 kuadrat kita kuadratkan hasilnya 5625. Setelah didapatkan X3 kuadratnya kita jumlahkan menjadi, ini semua kita jumlahkan menjadi 38.129. Lanjut yang diskusi A2, B2 atau independen 2, B2 nya X4 nya tadi datanya ada 30, 48, 76, 15, 75, 90, 90 dan 35. Sama seperti tadi kita kuadratkan X4 nya 30 kuadrat hasilnya 900, 48 kuadrat hasilnya 192. Nah tadi kita jumlahkan 30 sampai 35 hasilnya 459 jumlahnya. Kemudian jumlah kuadratnya adalah 32.255. Nah setelah jadi kalkulasinya, kemudian kita buat tabel lagi, tabel statistik totalnya. Nah int di sini artinya jumlah datanya. Tadi kan ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena semuanya sama, baik A1 B1 nya 8, A2 B1 B2 nya 8, A2 B1 nya 8, dan A2 B2 nya sama-sama 8. Jadi kita masukkan saja 8, 8, 8, 8. Kemudian kita totalkan. 8 nya ada 4, jadi 8 kali 4 sama dengan 22. Kemudian sigma XT, artinya di sini adalah total dari jumlah masing-masing datanya, atau X1 jumlahnya 402, X2 jumlahnya 435, X3 nya tadi 515 kita masukkan di sini, kemudian X4 nya 459. Sudah didapatkan hasilnya, kemudian kita totalkan menjadi 1811. Tadi kita sudah mencari X-bar nya, tinggal kita masukkan X-bar masing-masing datanya, masing-masing kelompoknya. Yang A1 B1 nya 50,25, A1 B2 nya 54,38, X3 nya atau A2 B1 nya 64,38, dan yang terakhir X4 atau A2 B2 nya adalah 57,38. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 226,39. Selanjutnya di sini kita jumlahkan X2 dan X4 nya. Jadi rumusnya adalah sigma X2 dan X4. Karena dia minta hanya jumlah dari X2 dan X4, maka yang tidak dimintanya kita kosongkan saja. X2 nya, lihat jumlah X2, jumlah datanya 435, bisa di sini. Kemudian X4 nya jumlahnya 459. Kita jumlahkan 435 ditambah 459, hasilnya 894. Lanjut, sigma X1 dan X3. X1 nya tadi hasilnya 400 X3 nya hasilnya adalah 515, kemudian dijumlahkan hasilnya 917. Nah, yang terakhir ini adalah sigma XT kuadrat. Ini adalah jumlah kuadrat dari masing-masing kelompok datanya. Dan yang terakhir adalah sigma XT kuadrat. Maksudnya adalah jumlah tiap-tiap kelompok yang sudah dikuadratkan, seperti X1 kuadrat hasilnya 23.158, kita masukkan di sini. Kemudian X2 kuadrat tadi 25.577. Kemudian X3 nya kuadrat 38.129, X4 nya 32.195. Dan kita jumlahkan keempat kelompok
diturunkan, dikurangi. Ini kita bagi dulu tadi 3.279.721 dibagi 32 hasilnya 102.491,28. Kemudian kita kurangi 119.119 dikurang 102.491,28 hasilnya adalah 16.627,72. Selanjutnya jumlah kuadrat antar kelompok A atau dilambangkan JKA. Rumusnya adalah sigma XA kuadrat per sigma NA dikurang sigma XT kuadrat per FT. Nah, yang pertama kita masukkan dulu nilai sigma XA kuadratnya. Artinya adalah masing-masing kelompok itu kita masukkan jumlah yang masing-masing kelompok. Kelompok 1 atau X1 402, X2 nya 435, X3 nya 515, dan X4 nya
DKB. DKB rumusnya adalah kolom dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi DKB-nya adalah 1. Selanjutnya DKAB. DKAB rumusnya adalah DKA dibagi DKB. DKA-nya dari 1, kemudian DKB-nya juga 1. Jadi 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Yang terakhir adalah DKE. DKE itu rumusnya adalah NT dikurangi baris dibagi kolom. NT-nya tadi kita sama-sama tahu bahwa NT-nya adalah 32 dikurangi barisnya 2, kolomnya 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 32 dikurangi 4 hasilnya adalah 22. Selanjutnya D, menentukan nilai variansi. Nah, di sini dimulai dari variansi A. Rumusnya adalah 3A dikurangi DKB. DKA-nya adalah 596,53 karena DKB-nya 1, jadi 596,53 dibagi 1 hasilnya adalah 596,53. Variansi B-nya 3B dikurangi DKB 16,53 dibagi 1 hasilnya adalah 16,53. Begitu juga selanjutnya variansi AB, jika AB dibagi DKAB. DKAB-nya 247,54 dibagi DKAB-nya 1 hasilnya adalah 247,54. Selanjutnya variansi E. Rumusnya adalah DKE dikurang DKE. DKE-nya tadi adalah 15.797,12 dan 15.797,12 dibagi 28 hasilnya adalah 563,47. Yang terakhir menghitung nilai F hitung. Nah, di sini yang pertama menghitung nilai F hitung A dengan rumus variansi A dikurang variansi E. Variansi A yang tadi adalah 586,53 dibagi dengan variansi E jadilah 563,47. Jadi hasil variansi F hitung A adalah 1,05. Yang kedua F hitung B. Variansi B dibagi variansi E. Variansi B-nya adalah 16,53, sedangkan variansi E-nya adalah 563,47. Jadi F hitung B adalah 0,03. Lanjut F hitung AB. Rumusnya adalah variansi AB dibagi variansi E atau variansi error. Sama dengan variansi AB-nya adalah 247,54 dibagi variansi E-nya tadi 563,47. Jadi hasil dari F hitung AB adalah 0,44. Lanjut menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel dicari dengan menggunakan tabel F. Nah, di sini F tabel itu menggunakan 3 faktor. Yang pertama metode pengajaran, yang kedua gaya belajar, dan yang ketiga metode pembelajaran dan gaya belajar. F tabel metode pengajaran peminat DKA sama dengan 1, nama penyebut DKI-nya sama dengan 28. F tabelnya adalah 4,20. Selanjutnya F tabel gaya belajar peminat DKB-nya 1, penyebutnya DKE sama dengan 28 dan F tabelnya 4,20. Selanjutnya F tabel metode pembelajaran dan gaya belajar peminat DKAB-nya 1 dan penyebutnya DKE sama dengan 28, maka F tabelnya adalah 4,20. Membuat tabulasi ragam ANOVA 2 jalur. Nah, di sini kita akan membuat tabulasi ragam ANOVA 2 jalur. Di sini ada sumber variansi, ada DK, DK, F hitung dan F tabel. Nah, sumber variansi antar kelompok A, DK-nya adalah 586,53, DK-nya 1, F hitungnya 1,04 dan F tabelnya 4,20. Nah, antar kelompok B, DK-nya sama dengan 16,53, DK-nya 1, F hitungnya 6,03 dan F tabelnya 4,20. Selanjutnya antar kelompok AB, DK-nya sama dengan 247,54, DK-nya